Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, apakah Anda pernah ketika men-scroll TikTok atau mencari berita di media sosial, di FB dan lain-lain sebagainya, ada menemukan berita tentang bisnis yang terjadi di dalam agama, di dalam hidup keagamaan. Agama-agama menawarkan segala penawaran-penawaran kepada umatnya, segala kemudahan, segala kebenaran-kebenaran untuk menggait banyak umat supaya berpindah dan masuk ke dalam agama mereka. Ya, ternyata bisnis di dalam agama juga terjadi di dalam orang-orang pada zaman Yesus, pada kehidupan orang-orang pada zaman Yesus. Dan ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus sungguh-sungguh mengkritik ahli Taurat orang Farisi yang sibuk mencari umat untuk masuk ke dalam agama mereka. Dan mereka mengajarkan banyak hal-hal yang bagus, dan ternyata mereka yang mengajarkan pun tidak pernah mau menyentuh apapun yang mereka ajarkan. Dan bahkan Yesus juga mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang seakan-akan memutarbalikkan fakta kebenaran dari Yudaisme, agama Yahudi, demi untuk melanggengkan bisnis di dalam keagamaan mereka. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kembali dalam kehidupan kita dalam gereja Katolik. Bagaimana dengan gereja Katolik? Apakah gereja Katolik juga menjalankan bisnis di dalam keagamaan? Apapun yang terjadi dalam gereja Katolik sudah diatur dalam kitab hukum kanonik. Kitab hukum kanonik adalah juga hasil pemikiran, refleksi pemikiran dari bapak-bapak gereja, dari para pendahulu yang direfleksikan dari kitab suci. Maka tersusunlah yang namanya kitab hukum kanonik yang mengatur siapa? Mengatur kami para imam, mengatur juga uskup, yang mengatur juga bapak paus, dan mengatur hidup juga umat beriman dengan segala aturan-aturan yang harus kita tepati. Dengan adanya kitab hukum kanonik, maka itu para imam, diakon, uskup, paus sekalipun tidak bisa bertindak sembarangan. Karena apa? Semua sudah diatur, sehingga bisnis di dalam gereja Katolik pun tidak bisa terjadi di dalam gereja Katolik. Segala iuras sole, stipendium, persembahan kolekte, bahkan penerimaan sakramen yang akan diterima oleh umat pun sudah diatur dalam kitab hukum kanonik. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah di dalam gereja Katolik kita ada namanya kitab hukum kanonik yang mengatur itu semua, sehingga tidak pernah dan tidak akan terjadi bisnis di dalam keagamaan gereja Katolik. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, banggalah menjadi orang Katolik, sebab apapun kehidupan kita sudah diatur dan direfleksikan dan sudah ada di dalam kitab hukum kanonik. Kita berjuang sebagai umat Katolik, kita berjuang untuk menjadi orang Katolik yang baik dan taat, sungguh-sungguh patuh pada aturan yang sudah diberikan melalui kitab hukum kanonik. Dengan cara demikian kita kaum berjubah juga sekalipun juga berjuang untuk taat apa yang telah dituliskan dalam kitab hukum kanonik. Banggalah sebagai orang Katolik, dan kita berjuang untuk sungguh-sungguh dan patuh dan melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus dan sudah direfleksikan oleh bapak-bapak gereja dan tertuang juga di dalam kitab hukum kanonik. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.